Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan memaparkan pembuatan surface gabungan 3, yaitu dari grading kafling, terus kemudian kita membuat grading jalan atau surface jalan, yaitu dari feature line yang kita modifikasi dari kemiringan offset kanan dan offset ke kiri. Lalu kita akan membuat slopingnya juga dari gabungan surface, kafling, dan jalan tersebut. Baik, mari kita kerjakan. Untuk pertama-tama kita harus insert XML yang sudah kita buat supaya tidak lama-lama, yaitu XML-nya si kafling, surface kafling yang sudah pernah kita buat. Tujuannya apa? Supaya nggak lama-lama. Baik, lalu kita insert XML lagi, yaitu XML-nya existing. Baik, lalu kita akan propertieskan dulu untuk surface existing ini supaya dia hanya untuk keluar batas saja seperti ini. Baik, terus untuk tadi ini adalah surface-nya si kafling, tapi masih keluar dari batas putih. Maka untuk itu kan kita surface properties-nya akan kita modifikasi. Itu dengan cara dari sini, yaitu surface-nya yang untuk kafling ini di kanan surface properties. Pertama kita buat dulu, yaitu kita copy nih stylenya supaya nanti untuk bisa membedakan antara triangle-nya kafling, triangle-nya jalan, dan triangle-nya slope. Ini kita buat kafling. Display-nya untuk marminolnya ini kita nggak usah tampilkan saja. Untuk bordernya ini kita buat warna merah. Terus untuk triangle-nya ini kita buat warna biru saja dulu. Oke, lalu untuk batasnya, karena kita hanya prosesnya sampai di batas warna putih ini yang sudah kita buat polyline-nya, makanya kita bordernya kita add. Oke, ya, seperti ini. Baik, oke, sekarang untuk areanya si kafling ini sendiri hanya sudah sampai dengan batas putih. Objek viewernya seperti apa? Nah, seperti ini. Baik, lalu kita akan memproses jalan ini sebagai as. Kemudian di dalam petunjuk, yaitu dia selebar ROE 7, yaitu 3,5 ke kanan, 3,5 ke kiri dengan kemiringan 2%. Baik, akan kita buat, yaitu dari seperti biasa dari feature line, terus grade feature line. Untuk setnya ini selalu kita buat saja supaya tidak double-double. Grade new yaitu jalan. Oke, untuk style jalan ini kita buat dia menjadi jalan juga, informasinya kita buat jalan. Displaynya warnanya ini saya buat magenta supaya stylenya enggak dasar. Kalau dia dasar pasti warnanya hijau daun. Oke, maka langsung kita ketik aja di sini di paling STR0 ini, STR0 ya, klik. Nah, kemudian elevasinya adalah elevasi ini sudah elevasinya subgrid ya, kita ketik 63.4. Oke, lalu kita bawa ke STA paling ujung,
yaitu kita ketik elevasinya berapa? 64.7. Baik, jika sudah terjadi seperti ini, kita cek untuk elevasinya benar enggak. 63.40 di STA0, STA yang terakhir adalah 64.7. Kemiringannya adalah minus 1,95%. Baik, lalu kita akan perapat ini, posisinya ini kita buat per 2 meter. Untuk elevasinya, interpolasinya dibuat 2 meter, yaitu dengan diklik feature lainnya, terus insert elevation point, nah, ketik increment, lalu kita buat per 2. Baik, seperti ini, sudah keluar 2. Baik, lalu feature line ini akan kita offset ke kanan 3,5 meter, ke kiri 3,5 meter sesuai lebar jalan dan kemiringan 2%. Baik, akan kita lakukan seperti biasa. Feature line kita klik, terus kita klik offset yang ada di sini. Baik, berapa lebar offsetnya? Nah, kita ketik 3,5 meter. Oke, lalu dibawa kemana? Kita ini jangan diklik dulu ya, gini aja. Kita tarik ke sampai keluar garis putus-putus gini supaya dia siku. Lalu kita klik. Nah, terus kita ketik grid. Kita ketik slope. Slope-nya kita buat grid. Grid berapa? Minus 2%, min 2. Oke. Lalu selanjutnya lagi offset lagi 3,5. Oke, kita bawa kemana? Ini kita klik. Tidak kita klik ya ini ya, hanya petunjuk arah, kita arahkan ke sini sampai keluar putus-putus supaya siku, baru klik kali. Terus kemudian slope, S, enter, grid, G, enter, min 2, enter. Oke, kita sudah punya 3 feature line. Kita cek sini di elevation, ini dia 63.4 ujungnya. Baik, terus kalau untuk yang di sini dia adalah 6333 karena udah miring 3/2%. Ini juga kita cek. Memastikan posisinya ini juga sama, dia sloping ini 1,95% semua, seperti itu. Baik, karena batas pekerjaan kita ini di area putih, maka garis-garis ini akan kita trim. Untuk memperjelas, supaya jelas, kita hanya pengen menghidupkan ini, kita klik kanan, isolated object, terus kita kemudian klik isolated select object. Baik, maka akan kita trim. Trimnya tidak bisa trim biasa ya, bukan trim ketik ini, bukan. Tetapi klik ini feature lainnya, kita pilih trim ini, kita pilih garisnya yang mana yang mau batasan untuk memotong putih ini, baru enter, baru ini dan ini. Lanjut lagi, kita klik ini, kemudian pencet trim ini, terus kemudian klik garis mana pembatas yang mau dipotong sampai mana, klik putih, terus enter, terus ke ini dan ini. Lanjut lagi garis ketiga, klik feature lainnya, terus klik trim, terus mana sebatasan mana putih ini, terus di enter, terus potong yang feature line ini sama feature line ini, seperti itu. Mari kita cek. Ini di elevasinya poinnya masih 195% semua nih clickbacknya. Untuk mengeceknya dari situ saja. Ini kita cek juga masih 195% juga. Terus untuk yang di sini juga kita cek, takut salah, masih sama juga. Baik, lalu kita cek ini posisinya, pastikan ini dia adalah simetri siku ya, titik-titik ininya ini, supaya kemiringannya dia juga memotong dengan garis yang siku juga. Baik, jika sudah seperti itu, maka kita akan buat surface
jalan. Seperti biasa, kita klik surface, klik kanan, klik surface, ini namanya jalan 1. Terus untuk stylenya ini jangan lupa kita copy informasi, kita ganti jalan 1. Displaynya untuk mayor minornya ini kita matikan saja, kita munculkan untuk yang triangle, warnanya kita bedain ya. Triangle-nya ini kita buat misalkan warna hijau. Oke. Kemudian render materialnya ini kita buat by layer. Oke. Jika sudah, maka akan kita build, yaitu dari jalan 1 ini kita proses ya, yaitu dari definition, klik kanan, brickland ini klik kanan, add. Oke, dia adalah 1, 2, 3, enter. Nah, sudah jadi. Ini adalah untuk surface jalannya. Lalu akan kita gabungkan antara jalan dengan kafling ya. Tentunya kita buat dulu surface gabungan, tidak masalah. Baik, surface, create surface, namanya gabungan desain ya. Ini kita buat namanya, copy informasinya, kita gabungan desain. Kenapa sih kita buat seperti ini? Ya kita supaya bisa nanti memonitor bahwasanya garis-garis feature line-nya ini, garis-garis triangle-nya ini sudah bergabung antara jalan, kafling, nanti dan slope juga seperti itu. Oke. Untuk displaynya, untuk triangle-nya ini kita rubah gantian menjadi warna kuning, misalkan seperti ini. Oke. Untuk render materialnya kita buat by layer. Oke, seperti itu. Lalu kan kita tampilkan untuk gambar-gambar yang lainnya, yaitu dari klik kanan, isolated object, and isolated object. Udah seperti ini adalah triangle-nya kafling, ini adalah triangle-nya jalan. Akan kita gabungkan ya. Tadi sudah kita buat gabungan desain, kita proses, yaitu dari definition ini kita edit paste surface, yaitu antara kafling dan jalan 1. Dua-duanya harus diklik warna biru ya, kafling, terus shift dan jalan 1. Oke. Baik. Nah ini kok masih gabung seperti ini? Kita pastekan lagi. Sekali lagi kita pastekan. Paste surface dengan ganti jalan 1 itu yang diklik. Oke. Nah, baik, sekarang sudah gabung ya teman-teman. Ini untuk kafling yang sudah gabung dengan jalan yang warna kuning, ini adalah desain gabungan. Objek view-nya seperti apa, maka akan terjadilah seperti ini teman-teman ya. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat sloopingnya ini. Kemarin kan kita buat slooping ini masih dari kafling ketemu kafling. Ini sloopingnya ke tanah existingnya, yaitu dari kafling, jalan, dan kafling lagi yang gabungannya. Ya, kita ngambil untuk batasan slooping dari mana ya? Kita kan sudah punya surface ya. Surface seperti ini, maka cukup kita ambil untuk bordernya aja, karena border otomatis pinggiran ini elevasinya sudah mengikuti elevasi pinggiran surface gabungan sekarang. Jadi tidak perlu kita klik satu gitu, nggak usah, cukup kita ekstrak. Oke, akan kita ekstrak. Klik surface-nya ini, extract from surface. Oke, extract object. Oke, kita pilih yang untuk bordernya saja ya, kita cetak ya, bordernya saja. Triangle-nya nggak usah. Oke, sudah dia. Nah, ini untuk layer bordernya, yaitu bawaan template dari
berdiri yaitu C-tin BND. Baik, ini akan kita proses supaya nggak bertumpuk-tumpuk, hanya ini aja. Ini klik kanan, isolated object and is. Klik ini, klik kanan, isolated object, isolated select object. Kita hanya proses yang di sini ya. Tentunya kita buat dari Featureland. Delete filtering from object. Kita klik ini, enter, terus kita buat erase existing entity ya. Terus ini kita buat stylenya, warnanya misalkan warnanya merah aja juga nggak apa-apa ya. Terus kita buat oke. Dia sudah keluar elevasi sesuai dengan elevasi di pinggir kafling semuanya. Ini harus kita cek, dicek boleh, dihidupin, cek ya. Isolated object, isolated. Kita cek aja. Klik di sini garisnya, di elevasi, kita klik misalnya salah satu. Nah, nanti yang ada gambar segitiganya dia di sini. Bener nggak ini elevasinya 6539? Sama. Itu. Lanjut kemana? Ke sini misalkan. Ini yang ada segitiganya ini 6514. Kita cek lagi. Seperti itu ya, ngeceknya. Oke, jika sudah, jadi kita proses tadi yang ini saja ya, sudah ada ini ya. Kanan, selected object, selected selected. Proses ini saja, yaitu dari grading creation tool. Kita buat ini untuk grading groupnya harus kita buat dulu. Misalkan kita buat jalan tadi ya, ini jalan. Oke, terus ini kita buat grupnya ini slope, automatic surface. Kita buat ini kontur mayor 1 meter. Kita buat ini saja, enggak masalah. Kita copy ya. Untuk triangle-nya kita hidupin. Oke, terus kita akan nembak ke mana ini? Ke existing ya, surface-nya harus ke existing. Oke, ini by layer. Ini kita buat style ini aja nggak masalah. Oke, terus ini grid to surface. Baik, lalu kita buat grade grading. Jadi klik feature lainnya ini, continue, kita buang ke kanan, yes, enter, slope, enter, 1:2, enter, slope, enter, 1:2, enter. Baik, kawan-kawan, sudah muncul. Ini adalah ini surface untuk slope-nya ya, seperti itu. Dari tadi pinggiran dari slope-nya dari pinggiran bordernya yang gabungan kafling dan jalan, seperti itu. Kayak di sini nih, nggak berat dulu, ini kok turun ya, karena di sini udah ketemu di elevasi jalan, seperti itu ya. Oke, ini akan kita gabungkan ya, kita hidupkan dulu untuk layer lainnya and isolated object. Oke, kita sudah punya gabungan kafling dan jalan, terus sama slope juga. Ini kita nggak usah buat gabungan desain lagi, nggak usah, cukup ini di modifikasi lagi untuk gabungan desain ini. Kita tambahkan yaitu untuk editnya, paste surface-nya, tiga-tiganya ya, yaitu antara kafling, kontrol jalan 1, sama slope. Oke. Apa yang terjadi, misalkan kok masih belum, warnanya masih belum kuning. Baik, kita pastekan lagi sampai muncul.
paste surface, yaitu antara kafling, terus kemudian paste lagi, satu lagi jalan satu. Ini otomatis sudah gabung semua. Loh, ini kok nggak kelihatan warna kuning? Ini ketimpa ya, karena ini ketimpa. Coba untuk layer slope-nya ini, surface property slope-nya ini ke kanan, kita kemudian surface properties kita buat no display, maka dia sudah muncul seperti ini, gabungan ini. Cek ya, klik objek viewer, yang muncul yaitu nah ini surface-nya, ini kafling, ini slope samping berdua, ini jalan slope juga, terus kemudian ini kaflingnya seperti itu ya teman, bisa dimengerti seperti ini. Nah, ini udah kelihatan bunggungnya ini. Oke, ini dia sampai bumbung ke kanan dan ke kiri teman-teman ya. Oke, lalu akan kita hitung volumenya. Volumenya akan kita hitung, atau sampai di sini dulu ya, nanti supaya videonya nggak kepanjangan, nanti berlanjut untuk perhitungan volume, kemudian membuat profilnya ya. Pertemuan ini cukup dulu, terima kasih.